Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, meskipun sudah sore menjelang malam, tapi kenapa sih pakai tetap selamat pagi ya? Karena biar semangat kita selalu terbarukan, selalu pagi terus mensugesti positif di setiap pembelajaran yang mau dilakukan. Memang harus seperti itu, biar kita tetap fresh. Oke. Nah, calon-calon abdi negara yang berbahagia. Untuk sesi kali ini udah tahu dong ya Balinya, kita bakalan bahas tentang tema TWK, khususnya TWK paket 1 terlebih dahulu. Nah, tapi mau menawarkan nih ceritanya, bahasnya itu mau satu soal kita bahas atau kolektif dulu, dikerjakan dulu 15 atau 20 soal baru kita bahas secara menyeluruh. Silakan, demokratis saja untuk forum ini. Satu soal bahas. Oke, per satu soal berarti ya sistemnya ya. Boleh banget. Oke, dibuka dulu halaman pertamanya. Ya, kita cocokkan dulu. Nomor 1 tuh kalau nggak salah pertanyaannya tentang nilai Pancasila ya. Oke, jawabannya apa? Ada yang udah? Ada yang udah. Ada yang udah nggak jawabannya? Cluenya tentang apa? Kalau nilai Pancasila berarti dia cuma ada 3 poin tuh. Nilai Pancasila. Ya, nilai apa aja? Tapi di situ kan soalnya dia maunya tentang yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, benar nggak sih? Oke, berarti itu merujuk ke nilai yang mana? Sebutin dulu deh. Ada yang ingat nggak nilai Pancasila ada berapa? Cluenya adalah cuma 3 poin. Ya, poin pertama apa? Berat, nilai dasar. Terus ada nilai apa? Praktis. Lalu ya, nilai instrumental. Kalau nilai dasar kata lainnya fundamental ya. Oke, fundamental. Nah, kalau yang tadi instrumental, kira-kira lebih condong kemana? Bukan instrumental. Ya, karena ada yang jawab itu, maka kita deduktif aja ya. Benar, jawabannya instrumental karena cluenya adalah bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, dengan globalisasi. Kalau dia dasar atau fundamental berarti itu semacam cara pandang umum, pandangan bangsa. Nilai Pancasila itu ada di sini nih sebagai fondasinya. Bangunan boleh nggak ada atap atau nggak ada ornamen arsitektur ya, aksesoris lainnya lah. Tapi dia butuh pilar tapi dia butuh fondasi. Gitu. Kalau nggak ada fondasi, apa yang mau dibuat? Kayak itulah nilai dasar atau fundamental. Nah, yang belum membahas juga apa? Praktis. Ini yang paling simpel definisinya. Nilai praktis itu adalah bagaimana Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cocok? Oke. Nomor 2. Kalau nomor 2 kayaknya itu, coba kita lihat soalnya. Kayak bukan tentang Pancasila lagi kan ya? Itu lebih spesifik nih sekarang. Tentang proses pembentukan, proses perumusan Pancasila. Ya, benar. Lembaga apa? Ini agak tricky kalau misalkan ditanyanya bahasa Jepangnya. Ya, Dokoritsu Junbi Chosakai, betul. Nah, ini ngebedainnya. Kalau Dokoritsu Junbi itu udah pasti lembaga yang dibuat Jepang untuk membantu Indonesia merdeka. Benar. Tapi ngebedainnya adalah kalau BPUPK, kalau berdasarkan kurikulum baru kan BPUPK ya. Sebelumnya adalah mau itu Kurtilas ataupun kurikulum yang lebih lama 2003, itu kita ngebahasainnya adalah penyebutannya adalah BPUPKI, tapi sekarang BPUPK doang katanya ya. BPUPK. Terus satu lagi adalah PPKI ya, ini panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya ini berkelanjutan aja sebenarnya, enggak terpisah. BPUPKI, BPUPK bubar, dilanjut dengan PPKI. Nah, BPUPK ya seperti yang tadi. Jawabannya benar ya. Chosakai, Junbi, kata kunci belakangnya apa? Chosakai.
Kalau PPKI baru inkai. Ya, itu aja bedanya. Inkai. Aduh, mohon maaf ya, ini spidolnya habis, tapi nanti sembari ya, spidolnya bakalan diganti komputer. Cosakai dan Inkai, BPUKI dan PPKI. Next, ya. Gampang lah ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya udah, kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Soal berikut. Coba sembari didikte dulu, dibacain. Ya, boleh dari kamu yang di pojok. Ya. Ini tentang penanggalan. Oh, agak tricky sebenarnya. Ya. Sidang pertama BPUPKI. Betul. Dia rangkap ya, rentetan acara ya. Dari tanggal berapa sampai berapa? Ya, betul. 29 sampai 1 Juni. Tanggal berapa aja kah itu? Begini ya, timeline-nya. 29, 30, langsung lengkap 1 Juni. Betul. Ini Mei. Dua-duanya Mei. Nah, yang tanggal 1 Juni inilah yang agak sedikit keramat alias sakral ya. Karena ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Soekarno itu menyampaikannya ketika tanggal 1 Juni. Ya, betul. Oke. Nomor berikutnya, ini masih relate juga ternyata temanya. Kalau hari lahir Pancasila tanggal 1 tadi demikian, ya kan, seperti yang kita bahas. Kalau hari yang disebut-sebut sebagai hari kesaktian Pancasila itu tanggal berapa? Ada momen besar juga yang terjadi pada tanggal tersebut. Hari kesaktian Pancasila. Iya, 1 Oktober, betul. Jadi ada beberapa timeline penting tentang Pancasila ya. 1 Juni itu adalah hari lahirnya. Lalu disahkannya kapan? Disahkannya itu tanggal 18 Agustus ketika pas 1 hari pasca kemerdekaan alias proklamasi. Lalu hari kesaktian Pancasila, yes, pasca G30 SPKI itu 1 Oktober, betul. 1 Oktober, agak biar jelas aja ya, satunya dibikin kayak gini aja. Nice. Hap. 3 tanggal penting tentang Pancasila. Sidang pertama BPUPKI-nya, lalu ada hari pengesahannya di tanggal 18 pasca proklamasi, lalu diujilah beberapa tahun kemudian dan akhirnya dinobatkan sebagai hari kesaktian Pancasila. That's it. Oke. Kita lanjut ke next step. Tema berikutnya kayaknya tentang melipir-melipir ke sejarah nih. Ya, sembari dibaca dalam hati boleh. Udah nemu clue-nya? Sebenarnya itu nggak terlalu inilah ya. Tapi kita bakalan dikerucutkan bahwasanya ya Sumpah ini ngebahas momentum yang nggak kalah penting sebelum kemerdekaan tentang kebangkitan kita salah satunya. Nah iya benar, Sumpah Pemuda itu memang tanggal 28. Tapi tanggal 28 tahun 1928, 28 Oktober. Ya. Tapi Kongres Pemuda 1 yang ditanyanya. Sumpah Pemuda itu Kongres Pemuda yang kedua tahun 28. Kongres Pemuda 1 ini jarang dibahas memang biasanya. Bahkan ada ya biasanya bahkan kita lupa gitu Kongres Pemuda 1. Dia nggak terlalu jauh kok jarak timelinenya. Ada yang ingat? Opsi yang mana kira-kira yang lebih relate kalau skalanya nggak jauh jaraknya? Itu dia. Tahun 26. Lebih tepatnya 1926. Ini aja. Ini udah bisa dihapus ya. Kongres Pemuda 1 ada 1, ada 2. Ini 27 sampai 28 ya. 27 dan 28 Oktober. Ini harus diingat. Tapi yang dinobatkan di Hari Sumpah Pemuda 28 ya. Ini udah mutlak hari peringatannya. Set. Ini tanda panah.
ini ya 1926 tadi ya, tapi tanggalnya jangan sampai lupa, 30 sampai 1 Mei, 30 April sampai 1 Mei. Oke. 1926. Ini 1928. Cuma sedikit memang jarak timeline-nya. Itu cikal bakalnya ya, awal perkumpulannya. Memang nggak bakalan langsung bisa digaskan untuk sebuah persatuan kebangkitan dari gerakan pemuda, enggak. Baru goalnya itu di Kongres Pemuda 2 dan tanggal 8 Oktober itulah yang ditetapkan sebagai klimaksnya. Itu perjanjian persaksian bahwasanya kita satu nusa satu bangsa itu ya di sana timelinenya. Gitu. Oke, kakak rasa untuk pertemuan kali ini sudah cukup demikian. Kalau ada yang mau ditanyakan mungkin boleh ya, silakan. Oke, di memori. Oke, terima kasih yang sudah berdiskusi dan bertanya. Kakak izin pamit undur diri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kedepannya dan tentunya untuk mencapai goals kalian yang terdekat ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha sampai.